Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh para pencinta ilmu yang insyaallah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir bersama, duduk di majlis Rasul untuk sama-sama kita mencari, menggali ilmu-ilmu Allah yang tentu itu semua untuk bekal kehidupan kita minad dunya ilal akhirah. Dan terpenting lagi kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tempat yang kita duduki malam ini adalah tempat yang senantiasa mendatangkan ridha, memberikan rahmat serta berkah buat kita semua. Karena ini adalah arahan dan juga termasuk di dalamnya perintah Nabi. Kata Nabi dalam satu hadis menyebutkan, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati atau kamu melihat melewati tentang Riyadul Jannah, ya, tempat taman-taman surga, farta'u, mampirlah kamu, ikutlah kamu di dalamnya. Atau bisa diartikan bergabunglah kamu di situ, di tempat yang disebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Ketika sahabat bertanya, apakah ada ya Rasulullah taman surga di dunia ini? Jawab Rasul, ada. Apa itu? Halaqul dzikr, majalisil alim, yaitu majlis-majlis ilmu. Jadi majlis ilmu itu masuk juga kategori taman-taman surga. Jadi kalau kita pengen ke taman surga, maka yang sebelum kita masuk ke taman surga yang hakiki nanti di surganya Allah, ya kita duplikatnya dulu nih, yaitu majlis ilmu, ya, majlis zikir. Kita mampir, kita hadir, kita dengarkan ilmu-ilmu Allah yang semua itu untuk bekal kehidupan kita. Yakinlah ini akan menjadi berkah dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan inti semua itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita menginginkan menjadi orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu. Itu yang pernah kita ungkap, ini nggak bisa dipisahkan antara ilmu dan iman. Kalau kita beriman juga kita berilmu. Dan di saat kita mencari, menggali ilmu-ilmu Allah, yang tentu saja kita kelak akan menjadi al-alim, orang yang berilmu. Ya, al-alim, paling tidak alim untuk diri kita dan keluarga kita. Kalau kita belum bisa menjadi alim untuk masyarakat dan umat, kita menjadi alim buat diri kita dan keluarga kita. Dan di saat kita sudah memiliki ilmu dari iman yang diberi Allah, kemudian ilmu yang disampaikan Allah, maka kita menjadi orang-orang alim. Dan di saat kita menjadi orang alim tadi, maka tujuan hidup kita adalah mardotilah, mencari keridhaan Allah dari ilmu-ilmu yang kita dapat. Jadi di saat kita punya ilmu, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari harta, bukan juga untuk mencari popularitas atau wibawa atau kedudukan, jabatan dan seterusnya. Itu keliru. Karena kalau orang niatnya mencari ilmu, kemudian ketika dia punya ilmu pengen dapat atau pengen mencari harta di balik ilmunya tadi, itu akan celaka dia. Begitu juga mencari popularitas. Maka yang kita ambil dari satu ucapan Abu Hamid Al-Ghazali yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi para guru-guru yang sudah diberi ilmu oleh Allah, maka mesti paham dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau telah sebutkan di situ. Kata Imam Ghazali, "Idza qassadal ulama'u
bil ilmi al malu wal jahu tahasadu. Apabila tujuan daripada ulama-ulama dengan ilmunya, lalu dia mencari harta karena ilmu itu dan mencari popularitas dari ilmu itu, dipastikan ulama-ulama yang dimaksud itu tahasadu, pasti bakal dengki, bakal saling dengki. Maka itu ketika kita sudah menjadi orang alim, orang berilmu, jangan lagi kita dengki dengan alim yang lain. Ustadz jangan dengki dengan ustadz yang lain. Nah, ini pelajaran nih berharga. Kalau orang niatnya cari harta dari ilmu yang dia punya, dia bakal dengki sama ustadz yang lain. Ketika timbul ustadz baru, dia marah, seolah-olah lahannya diambil orang, begitu ya? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Siapa? Lo pada begitu. Jangan. Jadi kalau ada ustadz baru, kiai baru, itu malah bersyukur karena dakwanya dibantu, begitu. Ini ada ustadz baru ribut, ada kiai baru ribut, katanya lahannya diambil, proyeknya diambil. Fajar Kasih bisa tahlil, Alwi bisa tahlil, RT Yadi bisa, Adi Yadi bisa tahlil, alhamdulillah. Jadi kalau ada kematian serempak kan bagi-bagi, kan begitu, betul nggak? Lah iya, jangan sampai dia kita ada yang bisa tahlil dimarahin, jangan. Iya, jadi itu orang berilmu kudu begitu. Jadi ketika timbul cikal bakal baru itu mesti bersyukur, ya, mesti bersyukur karena sudah dipastikan idza qasadal ulama bil ilm, apabila maksud ulama punya ilmunya, dari ilmunya dia mencari harta, popularitas, dipastikan mereka bakal saling dengki gitu. Tahasadu. Maka jangan heran kalau ada ulama satu dengan ulama yang lain yang niatnya bukan karena Allah, bukan mardotillah, mereka pada dengki. Betul nggak? Iya, pada dengki. Iya, jadi nggak boleh berkembang tuh orang, nggak boleh. Kalau saya paling seneng melahirkan cikal bakal baru gitu, yang nanti bakal gantiin saya. Ya, kalau saya udah nggak ada di muka bumi ini, Allah panggil saya, ada cikal bakal barunya, terus begitu, senang gitu. Melahirkan yang begitu merupakan jariah gitu. Nah, jadi tidak harus dengan ustadz baru lalu kita marah, dengan kiai-kiai yang baru timbul kita marah, jangan. Itu nggak boleh. Maka itu kita diajarkan supaya punya budi pekerti luhur dan bisa memberikan peluang-peluang kepada orang lain dalam hal kebaikan-kebaikan gitu ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, itu sekilas apa yang saya sampaikan lewat mukadimah malam ini. Nah, kita lanjut kembali kajian kitab kita kemarin membahas tentang apa? Masih ingat nggak? Roja dan khauf ya. Definisi roja dan khauf sampai kita membahas tentang masalah konsep keadilan ya. Konsep keadilan yang kemarin kita bahas, masih ingat nggak? Ya, konsep keadilan yang kaitannya dengan roja dan khauf itu ya. Iya, baik. Kita kemarin udah bahas itu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat adil. Nanti kita tinggal dulu khauf dan roja yang masih ada kaitannya ke situ. Ya, kita bahas kemarin, masih tinggal dikit lagi ya. Ya, kita baru membahas kemarin perintah Allah dalam konsep adil ya. Kemarin sudah kita rinci satu-satu bagaimana perintah Allah yang disebut dengan adil itu ya. Ya, adil ada beberapa klasifikasi yang mesti kita lewati, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang adil. Kalau klasifikasi adil itu sudah ada pada diri kita. Jadi inti poinnya aja malam ini saya sampaikan kembali dan sambil melanjutkan apa yang belum kami lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kemarin kita udah uraikan tentang perintah Allah dalam surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, menyantuni kaum kerabat atau berbuat baik pada kaum kerabat, dan
melarang kalian dari berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Dan Dia Allah mengajarkan kalian agar kalian selalu mengingat pelajaran dari Allah itu. Nah, dalam ayat ini memuat 3 perintah dan 3 larangan. Bila 3 perintah ini kita lakukan dengan baik, maka diyakinkan bahwa kita telah melakukan perintah-perintah Allah yang lain. Begitu juga larangan 3 ini kita tinggalkan dengan baik, maka kita sudah meninggalkan seluruh larangan. Karena ayat ini menyangkut apa? Menyangkut seluruh kebaikan dan seluruh larangan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau telah menyebutkan bahwa ayat ini, surah An-Nahl 90 ini menyangkut tentang seluruh perintah Allah dan seluruh larangan Allah. Jadi seluruh perintahnya yang 3 ini, ya maksudnya di situ adalah dari sekian banyak perintah-perintah Allah, dia masuk pada 3 perintah ini. Kalau 3 perintah ini sudah kita benar lakukan, maka dipastikan perintah-perintah yang lain pun akan mudah dilakukan oleh kita. Begitu juga 3 larangan ini kita tinggalkan dengan sebaik-baiknya, berarti kita sudah tinggalkan 3 larangan-larangan yang lain di dalam hidup kita itu. Ya, itu yang berdasarkan keterangan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang adil, maka ini menyangkut pada profesi seseorang, termasuk diri kita. Kalau kita bicara adil identik dengan hakim, betul nggak? Hakim. Dan kita juga bisa menjadi hakim atas diri kita. Ya, minimal kita pun bisa jadi hakim atas diri kita dan keluarga kita. Hakim pada diri kita itu menyangkut apa? Anggota tubuh kita, mata, telinga, lisan, tangan, kaki. Itu ya semua, kalau kita tidak bisa berlaku adil pada anggota-anggota tubuh yang dimaksud, itu pun menjadi pertanyaan Allah. Karena hakikatnya anggota tubuh kita itu adalah yang bisa kita perintah dan bisa kita larang. Kita itu bisa menjadi penentu, hakim terhadap kebenaran pada anggota tubuh kita. Ketika Allah menciptakan mata kita berfungsi untuk melihat, lalu kita menjadi hakim atas mata kita. Kalau kita lakukan mata ini, artinya melihat mata ini kita fungsikan pada hal-hal yang maksiat dan munkarat, berarti kita tidak adil pada mata kita. Begitu juga kaki kita, diciptakan Allah itu untuk melangkahkan pada yang baik-baik. Di saat kita melangkahkan pada maksiat, berarti kita tidak adil pada kaki kita. Tangan kita pun sama. Semua anggota tubuh kita. Nah, jadi paling tidak hakim yang dimaksud ini, kita punya menjadi hakim atas diri kita sendiri. Ya, sebelum kita melangkah pada hakim yang di luar gitu ya. Apalagi kalau dia jadi hakim di luar sana. Itu lebih berat lagi. Udah hakim buat dirinya, hakim buat orang lain, itu jadi masalah lagi. Nah, makanya berat sekali. Makanya kalau kita baca dalam hadis, saudara yang dirahmati Allah, yang ini juga menjadi pelajaran ya buat kita. Kata Nabi apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, hadis ini sahih. Nabi SAW menyebutkan dari Ibnu Buraidah an Abi, dari bapaknya, an Ibni Buraidah an Abi, anin Nabi SAW qala. Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi SAW telah bersabda ia, Al-qudatu thalathatun. Hakim itu ada 3. Jadi ada 3 macam hakim. Jadi hakim itu ada berapa? Ada 3 gitu ya. Qadin fil jannah, pertama hakim masuk surga. Ya, jadi hakim yang pertama masuk surga. 1 orang hakim masuk surga. Wa qadiyani finnar, dan 2 hakim lagi masuk neraka. Hakim 1 masuk surga, yang 2 hakim masuk neraka. Lalu hakim yang masuk surga itu siapa? Qadin arafal haqqa faqada bihi fahuwa bil jannah. Hakim yang pertama adalah hakim yang mengerti, memahami tentang hukum-hukum kebenaran, lalu ia memutuskan hukum itu berdasarkan kebenaran.
Dan hakim ini tidak pernah takut tentang intimidasi serta ancaman-ancaman dari orang lain. Ancaman dari atasan misalnya, dia tidak pernah takut. Dia sekalipun nyawa taruhannya dia pertaruhkan demi kebenaran. Dan di saat dia mati, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini hakim yang pertama. Jadi menentukan hukum sesuai dengan kebenaran dan tidak takut oleh siapapun kecuali dia takut kepada Allah. Itu hakim masuk surga. Ada nggak hakim yang begitu? Ada nggak hakim yang begitu? Ada, cuman bisa dihitung ya, bisa dihitung yang begitu. Ya. Jadi dia mengerti kebenaran, dia putuskan hukum itu dengan kebenaran, dia tidak pernah pilih kasih kepada siapa yang dihukum begitu. Kalau dia benar, ya dia benarkan. Kalau dia salah, ya disalahkan. Sekalipun nyawa taruhannya tak peduli gitu. Ini hakim masuk surga nih. Nah, yang kedua, tipe hakim yang kedua ini masuk neraka. Ya, dua-duanya masuk neraka. Nah, pada tingkat yang kedua nih hakim masuk neraka. Ini hakim yang bagaimana klasifikasinya? Yaitu ya, wa qadin arafal haqqa fahakama bi khilafih. Hakim yang kedua ini adalah hakim yang mengerti tentang hukum kebenaran. Dia ngerti bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Bahkan dia paham betul tentang undang-undang, bahwa dia ini salah, dia ini benar, dia tahu itu. Nah, lalu kemudian fahakama bi khilafih. Dia menetapkan hukum tapi tidak sesuai dengan kebenaran yang dipahami oleh dia. Karena titipan, karena ada pesanan, karena ada tekanan, sehingga hakim ini nggak berani memutuskan tentang kebenaran. Padahal dia tahu tentang kebenaran, tapi dia nggak berani putuskan itu karena ada ancaman-ancaman yang datang kepada dia. Dia takut tentang ancaman itu, atau ia disogok dengan banyak rupiah, lalu ia menangkan sesuatu yang salah, yang benar disalahkan oleh dia. Maka hakim yang kedua ini juga, kata Nabi apa? Akan masuk ke dalam neraka. Ada nggak hakim yang begitu? Ada nggak? Ada sudah. Ya. Dia takut ancaman-ancaman sehingga memutuskan hukum berdasarkan nafsunya. Ya, mengikuti keinginan nafsunya, bukan berdasarkan kebenaran. Nah, ini yang kedua. Nah, hakim yang ketiga masuk neraka juga, kata Nabi. Hakim yang ketiga masuk neraka. Ini lebih parah lagi, lebih celaka lagi. Siapa mereka itu? Wa qadin qada ala jahlin bahwa finnar. Hakim yang ketiga adalah hakim yang menetapkan hukum itu berdasarkan kebodohannya. Boleh diartikan hakim ini hakim bodoh yang tidak mengerti tentang hukum-hukum kebenaran, nggak ngerti dia. Maka di balik ketidakmengertiannya ini, dia memutuskan tentang suatu perkara di atas kebodohannya. Masuk neraka dia. Ya, masuk neraka. Nah, ini banyak yang demikian, saudara. Maka kita nggak pernah menginginkan diri kita, anak kita, cucu kita menjadi hakim yang demikian. Kita pengen diri kita menjadi hakim yang pertama tadi. Minimal kita menjadi hakim pada diri kita sendiri. Ya, kita berlaku jujur, berlaku benar terhadap apa yang kita pimpin melalui anggota tubuh kita. Nah, itu saudara yang dirahmati Allah ya. Nah, jadi ini saya kira penting untuk dipahami oleh kita supaya kita itu tidak salah langkah di dalam menentukan satu kebenaran ataupun kebatilan. Jadi kalau benar katakan benar, yang batil katakan batil, saudara. Nah, saudara yang dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa siapapun manusia di muka bumi ini kelak nanti akan berada pada satu pengadilan, di mana pengadilan tertinggi kelak di akhirat, yang hakimnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika Allah menghakimi hamba-hambanya, maka tidak ada lagi Allah
dikenal dengan sogokan, dengan intimidasi, tidak. Karena Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul sekali. Kami jadi saksi bahwa Allah adalah hakim atau Tuhan hakim yang seadil-adilnya.